Ibrahim itu dia hancurkan berhala, terus dia gantung satu kapak di berhala terbesar. Nah, disuruh berpikir orang-orang di situ, siapa kira-kira yang hancurkan ini berhala? Nah, orang-orang pasti pasti ditunjuk Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim itu selalu berbalik berbalik menyerang kepada kaumnya. Seharusnya eh, patung apa berhala itu dong yang hancurkan karena ada kapak di lehernya, tapi yang jawab sendiri, eh, yang membantah sendiri keyakinan dari kaum Nabi Ibrahim itu kaumnya sendiri. Dia bilang kalau tidak mungkin berhala itu yang melakukannya, dia saja tidak bisa bicara. Nah, di saat itulah kaum Nabi Ibrahim itu mulai tertunduk malu, tapi karena kejadian ini semakin membuat Raja Namrud atau Namransim kalau tidak salah nama lainnya yang dijelaskan di buku ini. Nah, akhirnya dibakar, tidak mempan, kabur, pergi ke Mesir, dapat Siti Hajar, pergi ke Mesir. Eh, di Mesir ini dia juga diuji oleh Allah dengan raja yang cukup zalim, yang dimana dia mencoba untuk mendekati istrinya Ibrahim yaitu Sarah, tapi tidak berhasil. Nah, tapi kemudian diusir dari Mesir, eh, pergi ke dan diberikan beberapa eh, apa ya namanya harta kekayaan seperti unta emas, dapat budak yaitu Siti Hajar yang nantinya akan jadi ibu dari Ismail, lalu pergi ke semenanjung Arab, tepatnya di Mekah dan berlanjut kisah-kisahnya sampai ada Nabi Muhammad begitu. Nah, selanjutnya eh, yang paling ada empat sebenarnya bab yang paling saya soroti di sini. Selanjutnya itu bab tentang Nabi Syuaib, yaitu yang bab tentang penentang kapitalisme. Nah, kalau tentang kapitalisme ini sendiri kan sudah semakin dikuar-kuarkan pada eh, saat ini. Nah, sedangkan untuk kapitalisme itu sendiri bukan hal baru yang ada di dunia sebenarnya. Kapitalisme itu cuman istilahnya, tapi praktiknya sudah sejak sejak zaman Nabi Syuaib dijelaskan di buku ini, tapi mungkin sudah sejak lama, mungkin dari sejak zaman Nabi Adam dan Nabi Nuh, wallahu alam. Nah, kalau di Nabi Syuaib ini dia itu menentang kekuasaan-kekuasaan dari raja-raja yang eh, terlalu bersikap kapitalisme sehingga banyak masyarakat-masyarakat di zaman Nabi Syuaib itu yang eh, terlalu kekurangan sehingga banyak yang tidak dapat hidup dengan seharusnya, banyak ketidakadilan yang terjadi, banyak kezaliman yang terjadi. Nah, Nabi Syuaib ini tuh datang menentang hal tersebut, tapi dia menentang dengan cara yang tidak mudah. Dia harus menempuh beberapa eh, rintangan yang diujikan oleh Allah itu sendiri. Nah, sampai akhirnya dia ini menyadarkan kaumnya itu sendiri dengan membentuk sistem perekonomian yang baru yang terhindar dari yang namanya kapitalisme. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang bab Ashabul Kahfi. Nah, bab Ashabul Kahfi ini tidak tentang perlawanan yang dijelaskan di sini tentang perlawanan kaum muda. Mungkin lebih relate dengan kita yang merupakan kaum muda itu sendiri. Nah, di sini kita tahu kan kalau Ashabul Kahfi itu dia eh, sekelompok pemuda yang kabur dari eh, negerinya sendiri karena rajanya yang zalim lalu bersembunyi di goa. Nah, dijelaskan di sini kalau mereka itu kabur dari eh, negerinya karena mereka paham kalau mereka tidak dapat melakukan perlawanan. Nah, sehingga mereka itu kabur. Mereka tidak bisa melawan karena mereka pikir kalau mereka itu eh, kalau dilawan pasti akan lebih besar mudaratnya kepada mereka sehingga mereka kabur ke gua itu sendiri. Nah, tapi dijelaskan di buku ini kalau eh, tindakan mereka itu sebenarnya merupakan taktik yang dapat digunakan saat ini ketika kita tidak bisa eh, memberikan perlawanan yang lebih kepada eh, pemangku kekuasaan pemangku kekuasaan, maka dapat dilakukan itu dengan cara berdiam diri terlebih dahulu sambil menunggu kesempatan yang tepat. Kalau untuk kesempatan yang tepat dalam kisah Sabul Kahfi itu dia ditidurkan dengan mukjizat Allah, yang dengan rahmat Allah,
kemudian bangun-bangun sudah berubah pemimpinnya. Nah, kalau di zaman sekarang ini itu mungkin dapat dilakukan dengan cara berdiam diri terlebih dahulu, menunggu momen yang tepat untuk kita dapat melakukan pergerakan yang dapat merubah ataupun meruntuhkan tiang-tiang kezaliman yang ada saat ini. Nah, eh, taktik ini kalau bisa saya sebutkan itu sama dengan taktik gerilya, yang artinya dia taktik yang bersembunyi-sembunyi, tidak muncul secara terang-terangan. Tapi kalau untuk di Ashabul Kahfi dia itu sebagai contohnya saja, dan karena kan dia merupakan juga orang-orang saleh, nah dia itu dibantu dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya eh, mungkin untuk kisah terakhir yang paling tidak mungkin kita lewatkan, itu tentang kisah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nabi yang menyebarkan ajaran agama Islam. Dia di sini diceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad itu sendiri menyebarkan ajaran agama yang baru, yang belum ada sebelumnya, kepada orang-orang yang kalau bisa dikatakan pada saat itu orang-orang jahiliyah. Di sini dijelaskan tentang taktik-taktik yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW terkait cara penyebarannya. Dia tetap menggunakan etika yang baik, tidak tidak semena-mena langsung menabuh genderang perang kepada musuh-musuhnya. Lebih suka untuk berdiskusi dengan musuh-musuhnya untuk mencari jalan terbaik. Seperti banyaknya perjanjian-perjanjian yang dibuat di Mekah pada saat itu terkait kehidupan beragama, terkait agama Nasrani, agama Yahudi, dan agama Islam. Ya, mungkin untuk itu cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Akil selaku pemateri kedua. Eh, Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya baik dari TW maupun PJ yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi pemateri bedah buku. Sebelumnya mungkin saya minta tolong kerjasamanya moderator kalau misalnya suara saya kurang jelas, langsung saja ditegur karena saya sekarang ini lagi pakai wifi teman dan saya khawatirnya ini jaringannya buruk. Jadi mohon kerjasamanya moderator ya. Baik Kak. Baik. Jadi sebenarnya tadi sudah cukup banyak ya yang dijelaskan sama Kak Fasab, dan sudah juga dilihat sinopsisnya kalau buku ini dia membahas terkait pergerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam baik itu nabi maupun yang statusnya bukan nabi dan rasul yang ada dalam Al-Qur'an dan ditafsirkan kembali oleh Eko Prasetyo dengan pendekatan uh, Eko Prasetyo juga di sini sebenarnya memasukkan pendapat-pendapat dari tokoh baik tokoh modern maupun postmodernisme. Jadi mungkin saya coba jelaskan dulu latar belakang kenapa Eko Prasetyo menulis buku ini. Nah, Eko Prasetyo ini kan dia salah satu anggota dari organisasi yang bernama Social Movement Institute. Nah, di mana organisasi ini dia bergerak dalam bidang pendidikan dan anggota dari SMI ini didominasi oleh mahasiswa. Nah, tujuan utama dari SMI ini, dia ini bergerak dengan cara menghidupkan kembali tradisi berpikir kritis dan menghidupkan kembali gagasan tentang pergerakan terhadap pola pikir mahasiswa zaman sekarang. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita kayak belajar terkait pergerakan mahasiswa kan mungkin teman-teman di sini juga ya kebanyakan angkatan 2022 sempat melalui tahap SA dan LD2 di mana sejarah pergerakan mahasiswa itu kadang dibahas hanya sampai tahun 98 karena pergerakan mahasiswa pasca tahun 98 itu jarang menemui perubahan yang signifikan. Jadi Eko Prasetyo ini menganggap bahwa budaya tradisi berpikir kritis ini tenggelam karena zaman sekarang mahasiswa ini hanya berpikir secara pragmatis, kapitalistik dan eksploitatif. Nah, buku ini memuat gambaran yang cukup menarik atau menakjubkan terkait dinamika yang hidup dalam Al-Quran. Dan buku ini membawa pada sisi penting dalam masyarakat yaitu perlawanan terhadap kezaliman. Nah, buku ini dianggap sebagai tafsir Al-Quran yang bersifat progresif dalam menghadapi perlawanan terhadap rezim yang menindas di era sekarang. Sebelum kita melangkah terkait pembahasan bagaimana tokoh-tokoh Islam
nabi, rasul maupun tokoh-tokoh lain melakukan perlawanan terhadap rezim pemerintahan di zaman tersebut. Seperti tadi kan Kak Fasab juga sudah jelaskan terkait kisah Nabi Adam yang turun dari surga ke bumi, diturunkan karena memakan buah huldi. Di situ kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama adalah Nabi Adam ini diberikan fasilitas kemewahan yang tidak terhitung di dalam surga, dan hanya satu larangan, satu larangan di surga itu, yaitu Allah berfirman, janganlah kamu mendekati pohon itu. Dari sekian banyak, bayangkan di surga ini banyak sekali fasilitas, banyak sekali kemewahan, tapi hanya satu larangan, satu saja larangannya, jangan pernah mendekati pohon itu. Dan pada akhirnya Nabi Adam tergoda dan memakan buah di pohon tersebut. Nah, ada, kalau misalnya teman-teman baca Al-Quran, Al-Fatir ayat 6, di situ tertulis, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu, maka perlakukanlah ia seperti layaknya seorang musuh. Jadi sebelum kita membahas terkait bagaimana melakukan pergerakan melawan rezim pemerintahan atau rezim yang menindas, kita harus tahu dulu kalau sebenarnya sesungguhnya musuh yang nyata bagi kita itu adalah syaitan. Dan ini terbukti pada cerita Nabi Adam, bagaimana Nabi Adam yang awalnya tinggal di surga, pada akhirnya diturunkan ke bumi. Iblis menggoda Nabi Adam dengan kata-kata rayuan yang mengatakan bahwa wahai Adam, Hawa, makanlah buah di pohon itu, sesungguhnya Tuhan melarang kamu agar kamu tidak kekal dalam surga atau kau tidak menjadi malaikat yang kekal di dalamnya. Dan Adam dan Hawa terpedaya sama muslihat dari iblis tersebut. Sebenarnya di sini kita bisa mengambil pelajaran. Kita bisa mengambil pelajaran meskipun anggap saja yang dibilang iblis ini benar. Kalau memang Nabi Adam memakan buah tersebut, maka dia akan kekal. Anggap saja itu benar. Tapi kan mau bagaimanapun Allah setelah melarang, dan banyak sekali kenikmatannya dalam surga, kenapa harus melarang satu larangan, satu-satunya larangan dan satu-satunya itu dilakukan. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau sebenarnya setan adalah musuh yang nyata bagi kita sebelum kita melangkah ke pembahasan selanjutnya terkait perlawanan terhadap rezim pemerintahan. Dan ini juga iblis juga pernah berkata kepada Allah bahwa sesungguhnya saya akan menyesatkan manusia baik dari arah depan, belakang, kanan maupun arah samping kiri mereka. Nah, jadi ini sebenarnya syaitan ini selalu ada dalam tunggu dulu sebentar ya, ada telepon, mungkin 1 menit. Ya baik, maaf gangguannya, jadi saya lanjut. Nah, sebenarnya dari pelajaran kisah Nabi Adam, kita dapat pelajaran bahwa sebenarnya kita ini tidak bisa terlepas dari belenggu syaitan. Nah, bagaimana cara agar belenggu tersebut bisa paling tidak melar, adalah kita membuat tembok baik dari depan, belakang, kanan maupun arah kiri kita. Nah, bagaimana cara membuat tembok adalah mengurangi apa ya istilahnya, mengurangi rasa mengurangi rasa kemauan kita terhadap dunia. Ya, Rasulullah juga pernah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bahagia itu bukan karena orang tersebut melakukan upaya dengan jerih
jerih payah mereka dengan total, tapi ketika mereka mengurangi keinginannya terhadap hal-hal duniawi. Jadi semakin kita berkurang keinginan kita terhadap hal-hal duniawi, maka belenggu setan itu akan semakin melar. Karena setan ini membuat dunia ini terlihat semu, melihat dunia ini terlihat indah, padahal dunia ini hanya sebagai lokasi di mana kita diuji coba oleh Allah sebelum kita masuk ke dunia akhirat, apakah kita nanti akan masuk surga atau neraka. Nah, itu mungkin sedikit dari kisah Nabi Adam. Di sini juga kan ada beberapa bab yang membahas terkait perlawanan rezim pemerintahan. Tadi ada juga sudah dijelaskan sama Kak Fasab bagaimana Nabi Nuh yang berdakwah selama ratusan tahun terhadap kaumnya, tetapi kaumnya tidak mendengar dan akhirnya Nabi Nuh membuat bahtera, atau bagaimana Nabi Ibrahim dengan cerdiknya menghancurkan berhala pada zaman terhadap Raja Namrud, lalu meletakkan kapak tersebut di patung paling besar, lalu berkata bahwa patung itu yang menghancurkan berhala-berhala lain. Atau bagaimana juga tadi ya, pembahasan yang paling menarik, cukup menarik sebenarnya, ketika Nabi Syuaib ini melawan kapitalisme di kaum Madian. Nah, karena tadi kan juga sudah dijelaskan terkait Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nah, saya coba melangkah ke perjuangan Nabi Yusuf. Ya, nah, jadi Nabi Yusuf ini pada masa kecil pernah mimpi. Dia mimpi melihat 11 bintang dan bulan bersujud kepada dia. Lalu dia ceritakan kepada ayahnya, dan ayahnya berkata, "Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpi itu kepada siapapun." Nah, ini kan Nabi Yusuf ini dia termasuk anak yang cukup dia ini anak yang istilahnya cukup dikucilkan sama saudara-saudaranya. Jadi dari awal ini Nabi Yusuf memang masa kecilnya sudah ditindas. Kita cerita, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya terkait cerita Nabi Yusuf ya, bagaimana ia ditinggalkan oleh saudaranya di dalam sumur, lalu bagaimana Nabi Yusuf menjadi seorang budak dari penguasa di zaman itu yang mendapatkannya, dan bagaimana Nabi Yusuf digoda oleh istri menteri di saat itu, yaitu Zulaikha. Nah, ada pelajaran penting yang bisa kita dapat dari sini. Nah, Nabi Yusuf ini statusnya budak, di mana yang namanya budak itu dia harus mengikuti semua perintah dari majikannya. Nah, pada saat ketika Nabi Yusuf berumur 30 tahun dan terlihat sangat tampan, Zulaikha menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ada dua alasan yang cukup kuat kenapa Nabi Yusuf paling tidak akan tergoda. Yang pertama adalah dia hanya budak, di mana budak ini kelasnya pada zaman itu yang harus mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh majikannya. Dan yang kedua, Zulaikha bersolek dengan sangat cantik dan sangat rupawan, dan pintu kamar Zulaikha itu dikunci dengan 7 lapis. Jadi kalau misalnya Nabi Yusuf melakukan hal yang digoda oleh Zulaikha tersebut, tidak akan ada yang tahu. Dan Nabi Yusuf juga menunaikan tugasnya sebagai budak karena dia hanya mengikuti arahan majikannya. Tapi dengan kuatnya iman Nabi Yusuf, ia menolak hal tersebut, dan pada akhirnya ketahuan oleh raja pada menteri, yaitu suami Zulaikha pada saat itu. Nah, singkat cerita kan di sini sebenarnya pada akhirnya ketahuan kalau Zulaikha ini yang sebenarnya salah karena menggoda Nabi Yusuf. Nah, cerita itu tersebar ke kalangan masyarakat. Dan Zulaikha ini cukup emosi dan dan mereka bilang, kalau misalnya kalian tetap mengusik saya, berkata kalau saya menggoda pelayan saya, maka coba kalian datang ke rumah saya, ajak kalian untuk makan-makan di rumah. Dan ketika teman-teman dari Zulaikha itu datang ke rumah Zulaikha, diberikanlah apel dan pisau. Kemudian Nabi Yusuf datang. Teman-teman Nabi Zulaikha yang perempuan saking takjubnya sama Yusuf,
sampai ada yang memotong jarinya sendiri. Nah, hal tersebut dianggap sama pemerintah sebagai ancaman bahwa Nabi Yusuf ini akan membahayakan sistem pemerintahan di negara ini, maka alangkah baiknya dia dipenjara. Nah, pelajaran yang bisa didapat di sini adalah, kan kalau misalnya kita mendengar orang yang dipenjara, dia ini statusnya narapidana, dan di mana narapidana itu orang-orang yang telah berbuat kejahatan. Tapi bagaimana kita menjelaskan Nabi Yusuf yang masuk penjara, padahal dia ini hanya melawan sistem pemerintahan yang tidak adil pada saat itu. Nah, bagaimana Nabi Yusuf ini akhirnya dipenjara selama beberapa tahun tanpa status kejahatan sekalipun. Dan seperti juga mungkin singkat saja, seperti yang teman-teman tahu, pada akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara, ketemu kembali sama ayahnya yaitu Nabi Yakub, dan akhirnya menikah pada Zulaiha. Nah, di sini kita bisa dapat pelajaran bahwa sebenarnya Al-Quran ini tidak pernah memandang tokoh-tokoh Islam itu baik dari apakah dia kaya, apakah dia berilmu, atau apakah dia ini hanya kaum proletar. Tetapi Al-Quran mengukur keimanan dari tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Seperti yang kita lihat kan sebenarnya kalau kita bahas Nabi, dari Nabi yang paling istilahnya paling proletar, ya mungkin seperti Nabi Yusuf yang menjadi budak, bahkan Nabi Sulaiman yang kaya sekalipun juga dibahas. Jadi sebenarnya tidak ada keterkaitan antara kalau Nabi itu dia kebanyakan orang miskin, tidak. Nah, seperti itu. Nah, saya lanjut ke yang ini, cerita yang cukup menarik bagi saya di buku ini, cerita Nabi Musa. Menurut saya Nabi Musa ini merupakan salah satu tokoh yang paling sering disebut dalam Al-Quran, dan menurut saya juga ini usaha yang dilakukan Firaun untuk berdakwah dan melawan rezim pemerintahan di saat itu sangat susah. Kita lihat bagaimana awal dari Nabi Musa yang dihanyutkan oleh ibu kandungnya ke Sungai Nil, dan bagaimana Nabi Musa tumbuh besar di bawah asuhan Firaun itu sendiri. Nah, Nabi Musa ini dari kecil hidup mewah, jadi dia tidak seperti Nabi Yusuf tadi yang dia memang dari kecil sudah menjadi budak, ditindas sama saudara-saudaranya. Nabi Musa ini hidup mewah di dalam istana Firaun, hidup mewah. Nah, tetapi kehidupan mewah ini memicu pemikiran Nabi Musa. Dia berpikir bahwa saya hidup mewah, apakah tidak ada orang yang tertindas, apakah tidak ada orang yang dikorbankan di luar kerajaan ini. Nah, maka ketika Nabi Musa sudah tumbuh dewasa, ada suatu cerita ketika kaum dari Bani Israel bertengkar melawan kaum Kipti. Di mana Kipti ini kan merupakan kaum yang mengabdi kepada Firaun, yang di saat itu Firaun menganggap kalau dirinya adalah Tuhan. Nah, Nabi Musa ini memukul kaum Kipti tersebut hingga kaum Kipti ini meninggal. Nah, hal ini sampai beritanya kepada pengawal Firaun, dan pengawal ini melapor kepada Firaun. Nah, Nabi Musa ini juga seorang manusia biasa, dia seorang manusia biasa, dan pada akhirnya Nabi Musa ini keluar dari kerajaan Firaun selama beberapa tahun. Al-Quran juga tidak sebutkan berapa tahun, tetapi itu cukup untuk membuat Nabi Musa membangun keluarga, menikah dan memiliki anak. Nah, ketika selang beberapa tahun, ternyata Nabi Musa ini mendapat ilham dari Allah untuk melakukan perlawanan di kampung halamannya, yaitu di kerajaan Firaun. Nah, Nabi Musa ini juga hanya manusia biasa seperti kita yang takut melawan. Bagaimana mungkin seorang Nabi Musa yang tidak punya kekuatan apa-apa melawan Firaun yang memiliki banyak sekali pengawal dan banyak pendukung di belakangnya. Nah, singkat cerita kan sebenarnya kita tahu pada akhirnya Nabi Musa mampu melakukan perlawanan kepada Firaun, tentunya dengan dibantu juga
dengan Nabi Harun ya, karena kita tahu juga Nabi Musa ini kan memiliki kekurangan, yaitu tidak terlalu lancar dalam berbicara karena pada saat kecil mulutnya pernah terbakar. Nah, singkat cerita, eh, Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel eh, menyusuri Laut Merah yang dibelah dan menenggelamkan semua pasukan Firaun. Tapi apakah uji dakwah Nabi Musa hanya sampai situ? Tidak. Pada saat Bani Israel ini membuat permukiman mereka bersama Nabi Musa, Nabi Harun, dari kalangan Bani Israel ini ternyata masih tidak puas. Mereka ini kayak selalu merasa serba tidak cukup. Bahkan Bani Israel ini meminta kepada Nabi Musa, ya wahai Musa, tolong berdoa kepada Allah agar kita dijatuhkan makanan, agar kita mendapat makanan yang lezat, makanan yang mewah. Padahal kan itu tidak bisa seperti itu. Nah, Bani Israel ini kan dia terbiasa dimanja oleh mukjizat Allah. Karena seperti yang kita tahu kan pada saat Nabi Fir'aun itu bagaimana Nabi Musa bisa menyulap tongkat menjadi ular yang besar, dan bagaimana dia membelah Laut Merah. Nah, pada saat Bani Israel ini sudah membuat permukiman sendiri, dia ini istilahnya kalau orang-orang bilang zaman sekarang dikasih hati minta jantung. Ya. Kemudian Bani Israel ini juga ini meminta kepada Nabi Musa dibuatkan patung berhala, karena di patung berhala yang mewah, karena dia merasa harus ada simbol yang cukup mewah untuk menyembah Tuhan. Tapi Kak, mohon maaf sebelumnya, mungkin suaranya tidak, suaranya dari Kak Akil itu tidak sampai Kak ke kami. Oh ya, maaf, tunggu dulu. Ya, apakah sudah terdengar jelas? Baik Kak, iya Kak. Baik. Jadi cobaan dari dakwah Nabi Musa ini tidak hanya sekadar itu. Bani Israel ini juga ternyata sebagian kaumnya membangkang. Dan pada saat Nabi Musa ini sedang melakukan tawaf, sedang berpergian, dia menyerahkan kepemimpinannya kepada Nabi Harun. Dan Nabi Harun ini juga tidak mampu secara maksimal berdakwah kepada Bani Israel, dan Bani Israel banyak yang akhirnya membangkang kepada Nabi Harun. Pulangnya Nabi Musa dari kembali ke kampung Bani Israel, sempat bertengkar juga sama Nabi Harun. Jadi Nabi Musa ini juga manusia biasa, dia juga emosi dan mengatakan, wahai Harun, apa yang telah kau lakukan? Apakah kau becus dalam berdakwah? Kenapa kaumku sekarang seperti ini? Mereka juga sempat bertengkar, tapi pada akhirnya ada turun ayat dari Allah untuk meredam pertengkaran tersebut. Itu kisah yang sebenarnya kisah yang cukup, kalau misalnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Musa ini, seperti bagaimana Nabi Musa ini yang awalnya tidak punya apa-apa, tapi dia berani melawan rezim pemerintahan Firaun yang memiliki segala-galanya, baik dari segi ekonomi, dari segi kekuatan militer, dan lain-lain. Jadi ini poin yang bisa didapat di sini adalah bagaimana pemuda zaman sekarang ini tidak perlu takut kalau misalnya kita melawan rezim pemerintahan yang kita anggap tidak adil. Kita lakukan perlawanan, dan tentunya perlawanan yang kita lakukan ini harus bersifat progresif. Makanya di sini Eko Prasetyo mengatakan dia menulis buku ini untuk menghidupkan kembali tradisi berpikir kritis dari mahasiswa maupun pemuda zaman sekarang. Banyak yang diceritakan dalam buku ini dan sangat panjang. Mungkin terakhir saya coba bahas Nabi Syuaib terkait yang bagaimana dia menentang kapitalisme. Jadi pada zaman Nabi Syuaib itu kaum Madian ini membeli, banyak terjadi perdagangan di sana. Mereka membeli hasil panen dari pedagang di luar kota,
pada saat musim panen dan menjual eh, hasil panen tersebut pada saat musim paceklik dengan harga yang cukup tinggi dengan cara meringankan timbangan. Nah, disinilah mulai muncul ideologi kapitalisme. Jadi kapitalisme ini sudah muncul dari zaman dahulu. Di mana kan kalau seperti kita tahu ini kapitalisme ini prinsipnya adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan modal yang seminimal mungkin. Nah, pada saat Nabi Ayub berdakwah kepada kaumnya ini berkata, siapapun yang mengikuti wahai siapapun yang mengikuti Nabi Syuaib, sesungguhnya dia akan sesal. Dan kebanyakan kaum di situ percaya sama perkataan tersebut karena mereka berpikir Nabi Syuaib ini tidak punya apa-apa. Nabi Syuaib ini kurang harta, sedangkan yang berbicara seperti itu adalah orang yang pedagang sukses. Kalau misalnya kita lihat zaman sekarang, kan kalau misalnya teman-teman di SMA, apalagi ada mata pelajaran di IPS sering belajar misalnya negara maju dan negara berkembang. Ada negara maju yang terdiri dari negara misalnya Jepang, Korea, Amerika, negara berkembang ini seperti Indonesia dan lain-lain. Nah, di mana sistem ekonomi dari negara berkembang itu secara tidak langsung dipaksakan untuk mengikuti sistem ekonomi yang terjadi di negara maju. Ya, makanya tercipta organisasi seperti IMF, Bank Dunia, WTO yang kalau misalnya teman-teman baca terkait Washington Consensus, di situ organisasi-organisasi dunia berusaha meliberalisasi berbagai macam sektor, khususnya pendidikan sama kesehatan. Saya lanjut, di mana zaman sekarang itu kita ini berkiblat kepada negara maju. Kita harus mengikuti sistem ekonomi negeri maju. Dan ini juga dibahas sama beberapa kaum postmodern seperti Pierre Bourdieu yang mengatakan ketika ada sesuatu yang ditanamkan dari pihak dominan ke subdominan, maka itu akan melekat sebagai habitus, akan melekat sebagai kebiasaan. Jadi kita ini terbiasa misalnya kita berpikir, oh iya, perusahaan ini diinvestasi oleh Jepang, perusahaan B diinvestasi oleh negara Korea. Apakah pernah teman-teman berpikir bahwa investasi tersebut itu akan menguntungkan masyarakat negara berkembang? Kalau misalnya konsepnya investasi itu kan seperti ini, negara maju memberi kita modal. Nah, modal itu diolah untuk menghasilkan komoditas. Nah, komoditas ini kemudian dipasarkan dan dijual dan dibeli oleh masyarakat sendiri. Keuntungannya didapat oleh siapa? Dari pemerintah dan dari yang menginvestasi. Artinya sebenarnya semakin banyak investasi dari negara maju, negara berkembang ini tidak akan maju, malah akan semakin jatuh masyarakatnya. Oke lah, mungkin pemimpin-pemimpin negara, anggota DPR mungkin akan anggota DPR, lembaga-lembaga pemerintahan yang lain akan semakin kaya, ataupun perusahaan-perusahaan swasta akan semakin kaya. Tapi bagaimana dengan masyarakat Indonesia? Kebanyakan. Nah, ada penjelasan cukup menarik di buku ini. Saya lupa dia dibahas di bab mana. Dia mengatakan bahwa 10% orang kaya di Indonesia kekayaannya itu 640 kali banyak daripada pendapatan PDB per kapita. Maksudnya banyak 10% orang di Indonesia memiliki kekayaan 640 kali lebih banyak daripada penghasilan masyarakat Indonesia pada umumnya. Artinya tidak seimbang, Ki. Di Indonesia ini banyak orang yang sangat kaya menumpuk kekayaannya. Di Indonesia ini sangat banyak orang yang menumpuk kekayaannya, tapi lebih banyak orang yang miskin, yang kekayaannya ini di bawah PDB per kapita. Dan ini juga
eh, ini juga dikritisi di salah satu bab, saya lupa di bab apa, nanti mungkin teman-teman bisa baca bukunya pas kayak ini. Nah, mungkin itu beberapa penjelasan dari saya. Sebenarnya masih banyak lagi yang diceritakan dalam buku ini, seperti bagaimana kisah Nabi Muhammad melakukan eh, cerita terkait perang 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 Uhud, atau bagaimana Nabi Muhammad yang awalnya berdakwah dari Mekah 10 tahun tidak menghasilkan tidak menghasilkan kemajuan yang signifikan, dan kemudian 3 tahun berdakwah akhirnya apa menghasilkan hasil yang signifikan. Kemudian 10 tahun hijrah ke Madinah, atau bercerita tentang keluarga Imron yang sangat dijunjung dalam Al-Quran, atau bercerita juga tentang Lukman yang sangat menjunjung hubungan antara anak dan orang tua. Masih sangat-sangat banyak yang dijelaskan dalam buku ini. Buku ini nih berjumlah 400 halaman, jadi agak sulit memang kalau misalnya kita membedah ini, karena bisa jadi seharian kalau misalnya kita bedah ini uh, semua bab. Jadi mungkin itu dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Kak sebelumnya atas penyampaian materinya. Jadi saya sebagai eh, jadi sebelumnya Kak, saya izin saya sebagai moderator juga izin untuk memberikan mungkin beberapa recap dari hasil apa namanya materi hasil pada buku yang telah kita lakukan tadi. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang penting, namun saya tadi jelaskan juga dari Kak Akil sebagai pemateri bahwa untuk isi dari buku ini mungkin terlalu banyak untuk kita bedah. Jadi ada beberapa poin-poin tadi yang telah sampaikan juga dari Kak Fasab dan juga dari Kak Akil, beberapa yang mungkin relate dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Jadi dari Kak Fasab tadi, pertama mungkin sudah jelaskan bahwa buku ini sebenarnya ditujukan kepada mahasiswa yang ragu untuk melakukan perjuangan. Terus tadi juga dijelaskan terkait kezaliman pertama umat manusia itu dimulai saat zaman Nabi Adam. Selanjutnya kisah-kisah yang mungkin lebih relate lagi di zaman Nabi Nuh, Bahtera yang berusaha meyakinkan pengikutnya dengan landasan logis dan juga relasi dengan keadaan saat ini. Nabi Ibrahim dan kisahnya saat memenggal kepala berhala. Terus Nabi Syuaib dengan bagaimana menentang kapitalisme dari kerajaan-kerajaan terdahulu. Terus ada dari kisah Ashabul Kahfi juga yang membahas tentang perlawanan kaum muda yang relate dengan kita sebagai mahasiswa pada zaman sekarang ini. Terus dari Kak Akil juga tadi ditambahkan untuk pergerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam dan juga penafsiran yang dilakukan oleh penulis itu dibahas dalam buku ini. Itu tujuannya itu mungkin bagaimana sebenarnya relasinya itu sebagai kita sebagai mahasiswa dan juga apa namanya membangkitkan lagi tradisi pola pikir pergerakan mahasiswa zaman sekarang yang mungkin kita tahu lah ya, mungkin romantis apa namanya istilahnya romantisme pergerakan mahasiswa 98 yang setelahnya itu tidak ada perjuangan yang signifikan. Selanjutnya ada juga dibahas tentang konsep surga dan neraka pada kisah Nabi Adam, terus kisah-kisah Nabi Yusuf yang terkait perbudakan, nafsu, dan iman. Selanjutnya dibahas Nabi Musa, perlawanan terhadap Fir'aun, dan juga Nabi Syuaib yang menentang kapitalisme. Jadi mungkin itu saja dari beberapa recap yang bisa saya berikan. Mungkin bisa kita lanjut ke pada slide selanjutnya, Kak. Baik, teman-teman sekalian. Jadi saya sebagai moderator akan membuka sesi diskusi dengan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya mulai juga. Tapi sebelum itu saya mengundang semua peserta untuk turut berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan dan juga berbagi pemikiran. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun juga bisa gunakan kolom chat sebagai media bertanya. Oke, sudah ada. Mungkin bisa saya persilahkan Kak Lanis. Kak Lanis saya persilahkan. Iya, terima kasih moderator. Ya, tadi bukan sedikit sih, banyak menarik pematerinya ini dari Pak Saikom sama Pak Wakil. Jadi mungkin yang bisa saya lihat yang disampaikan tadi, beberapa yang mungkin saya highlight itu kayak semisal cerita-cerita Nabi toh. Nah kan,
konteksnya sekarang kita mahasiswa kan, dulu kan memang konteksnya itu menyebarkan tauhid toh. Tauhid dalam artian ajaran agama Islam. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang yang di Indonesia tuh, kita selaku mahasiswa yang ada di Indonesia, di FKG. Nah, bagaimana menurutnya pemateri ini, bagaimana sebenarnya relevansinya ini kisah-kisah Nabi yang dulu, itu kita bawa ke kehidupan mahasiswa yang di FKG. Karena kan memang dia tujuannya untuk tauhid. Kita bukan tauhid lagi toh. Apa sebenarnya yang kita mau sampaikan di pergerakan kita? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, menurutnya nih pemateri, Fasab sama Akil, apakah gerakan mahasiswa sekarang itu masih relevan untuk kita lakukan? Ya misalnya nih toh, misalnya demonstrasi. Demonstrasi ya seperti yang teman-teman tahu, turun ke jalan buat onar, buat suatu apa namanya? Menyampaikan hasil kajiannya ke depan umum. Sedangkan kalau kita lihat apa dampak yang ditimbulkan di situ, mungkin bisa kan begini, teman-teman ini kan bela masyarakat toh. Pada saat teman-teman turun di situ, teman-teman pasti akan tidak merasakan bahwa masyarakat di situ itu terganggu. Nah, apa solusinya teman-teman ini? Apakah itu masih relevan atau tidak? Yang kedua, ya mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan dari Kak Lanes. Jadi selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Kak Lanes. Akil dulu. Selamat tetap. Tapi Kak, untuk Kak Akil mungkin saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Ya baik, terima kasih pertanyaannya Kak Lanis. Tadi ada dua pertanyaan ya Kak. Pertanyaan kedua itu terkait bagaimana kalau saya tidak salah tangkap bagaimana pendapat pemateri terkait pergerakan mahasiswa zaman sekarang ya. Mungkin bisa diulang tadi pertanyaan pertamanya Kak. Ya, jadi pertanyaan pertama aku itu, apa sebenarnya hubungannya kita bisa ambil dari kisah-kisah Nabi itu yang beda nih sekarang tujuannya, karena kan mereka dulu pakai apa, sebarkan ajaran tauhid toh, kita apa yang disebarkan dan apa sebenarnya hubungannya kita dalam penyebaran itu, karena kita kan juga bukan cuma agama Islam toh, ada beberapa pluralisme agama yang ada di sini. Nah, bagaimana itu sih pertanyaanku tadi. Ya baik, terima kasih pertanyaannya kalian. Jadi buku ini kan memang dia berisi terkait tafsir progresif yang ada dalam Al-Quran, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kaum yang agama non Muslim untuk membaca, karena di sini juga membahas terkait pendapat-pendapat baik dari tokoh modern maupun postmodernisme terkait kisah-kisah Nabi dan Rasul pada zaman saat mereka menentang penindasan, menentang rezim diktator, terkait relevansinya dengan zaman sekarang. Bisa kita lihat dari cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran maupun kitab-kitab yang dipercayai oleh agama Kristen ataupun agama Yahudi. Sebenarnya di sini kita bisa lihat perlawanan yang dilakukan oleh utusan Tuhan, utusan Allah, adalah perlawanan terhadap sistem, baik itu sistem pemerintahan maupun kaum yang menindas, yang menyimpang dari ajaran dan norma-norma kehidupan seharusnya, seperti ketika misalnya kita melihat zaman Nabi Musa pada saat Firaun menganggap dirinya Tuhan dan menindas bahkan sampai menghukum mati orang-orang yang
orang-orang yang melawan terhadap mereka. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa sebenarnya nabi ini manusia biasa juga. Mereka juga punya kecenderungan untuk takut terhadap perlawanan, punya juga kecenderungan untuk cemas, punya juga ketakutan kalau misalnya mereka ini tidak akan berhasil berdakwah. Karena seperti yang kita tahu, bahkan Nabi Muhammad sendiri pun berdakwah 10 tahun di Mekah, tapi tidak menghasilkan hasil yang signifikan. Kalau misalnya kita baca kembali sejarah Nabi Muhammad berdakwah 10 tahun di Mekah itu tidak menghasilkan hasil yang signifikan. Jadi memang perlu ada usaha, perlu ada iman yang kuat untuk melakukan pergerakan progresif itu. Kalau misalnya kita zaman sekarang kan, misalnya mahasiswa merasa ada sistem atau regulasi pemerintah yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat, mahasiswa ini cenderung hanya panas, istilahnya kalau zaman sekarang itu panas di awal. Ya hanya melakukan pergerakan moral, tapi tidak progresif, tidak ada perubahan. Misalnya kita lihat turun demo sekali 2 kali, apakah ada evaluasi terkait kebijakan tersebut? Seperti itu. Yang kedua, terkait demonstrasi zaman sekarang kan biasa kita lihat demonstrasi turun di jalan bisa mengakibatkan macet. Jadi ini terkadang agak apa ya? Kita di sisi lain ingin membela masyarakat karena adanya distingsi atau adanya ketidakadilan dari pemerintah. Tapi di sisi lain ketika kita turun di jalan, ada beberapa warga juga yang tidak senang kita turun di jalan karena bisa mengganggu aktivitas warga dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Dari situ bisa di sini kan istilahnya ada 2 kubu. Ada 2 kubu. Ada kubu yang sebenarnya kita bela, kita ingin agar masyarakat ini hidup tentram, hidup damai di bawah regulasi pemerintah yang sesuai dengan mereka. Di sisi lain ada juga yang tidak senang kita demonstrasi.